tengah-tengah kuliah nanti gitu. Boleh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan adik-adik semuanya untuk bisa bergabung pada pagi hari ini. Meskipun saya yakin, nggih, ada beberapa tadi yang sudah izin, nggih, ada kegiatan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, nggih, karena harus ganti kuliah online. Insya Allah untuk minggu depan kita akan langsung ketemu di kelas, nggih, seperti biasa, nggih. Nanti kita akan diskusi di kelas untuk minggu depan karena kebetulan minggu kemarin saya dapat tugas di luar kota, nggih, sehingga tidak memungkinkan untuk kuliah. Baik, materi kita adalah farmakoterapi satu. Barangkali sudah kenal nggih, nama saya nggih, karena sudah. eh, Nah ini nggih, tujuan manfaat dari kuliah ini adalah memberikan bekal kemampuan kepada mahasiswa tentang tata laksana terapi yang rasional dari beberapa penyakit. Jadi nanti adik-adik akan bicara ataupun akan belajar banyak ya bersama-sama dengan dosen pengampu ya terkait dengan bagaimana kita memilih ya obat-obatan yang sesuai dengan kondisi pasien. Apa saja sih yang perlu yang jadi pertimbangan kalau kita kemudian memilih satu obat misalnya, mulai dari yang eh, penyakit-penyakit yang apa hipertensi, DM, osteoartritis. Nah, itu mesti ya ada obat namanya drug of choice ya, obat pilihan masing-masing. Pasien yang obesitas gitu. Ternyata eh, obat pilihan untuk pasien obesitas dengan diabetes itu adalah metformin. Nah, kenapa metformin? Nah, itu nanti akan dibahas lebih detail gitu ya. Terus kenapa misalnya pasien hipertensi ya dengan penyakit asma misalnya. Kenapa? Nggak boleh dengan beta blocker. Tetapi yang bagus adalah golongan kalsium channel blocker. Nah, ya, MoDP dan sebagainya nggak boleh dengan propanolol ya, karena akan memicu serangan asmanya. Ya, kalau kita pilih pasien dengan tensi tinggi, tetapi sekaligus dia punya asma. Kalau dipilihkan dengan beta blocker seperti propanolol itu akan berbahaya karena bisa justru menyempitkan bronkusnya, asmanya akan kumat. Gitu, ya. Contohnya seperti itu. Gitu ya, jadi kalian ya. Nanti kita akan belajar banyak ya ke depan. Kemudian setelah itu berarti apa? Ini karena kita akan belajar beberapa pilihan obat, maka apa ini sebagai dasar evaluasi dan rekomendasi obat yang rasional dalam praktek farmasi klinik dan komunitas. Jadi nanti dengan bekal Anda kemampuan golongan obat ini seperti apa, maka kita bisa memberikan rekomendasi. Kita satu tim ya dengan dokter ya, dengan perawat. Dokter akan bertanya kepada apoteker, kira-kira apa obat pilihannya yang sesuai untuk pasien ini. Nah, ini adalah seperti ini. Maka ini adalah contoh beberapa mata kuliah yang ya, terkait dengan anatomi fisiologi, patofisiologi, farmakologi klinik, farmakokinetik, ya, toksikologi klinik, ya, pelayanan farmasian dan farmasi klinik. Nah, inilah ya, ini maka jangan lupa anfisnya dibuka lagi, ya, farmakologinya dibuka lagi, kinetiknya, ya, dan seterusnya, oke? Karena itu saling berkait. Nah, ini adalah buku acuan terutama yang wajib kalau kita belajar farmakoterapi.
Anda bisa juga nanti download, nggih, ada banyak e-book di sini. Wah, farmakoterapi itu ada 5 buku, ya buku farmakoterapi ada 5. Pertama adalah yang di sini, yang paling kiri, nggih, yang sebelah, bentar, saya ini ya, ini sebelah kiri ini adalah farmakoterapi a pathophysiological approach. Jadi ini yang textbook, memang yang apa namanya tebal itu, nggih, itu. Kemudian ini farmakoterapi prinsip and praktis, ini lebih ringkas daripada yang sebelah kiri, disertai dengan beberapa kasus. Itu ya, nanti akan dilihat. Contohnya ini bukunya sebelah ini ya, sebelah sini. Kemudian farmakoterapi casebook adalah kumpulan, nggih, kasus-kasus, ya kasus-kasus, ya sehingga kita bisa latihan, ya menyelesaikan kasus di sini. Beberapa ada jawabannya, beberapa tidak. Oke, Anda bisa baca. Kemudian, Mi, kemudian terapi bedside guide. Ini juga lebih ringkas, isinya adalah berupa tabel-tabel, jadi ringkasan berupa tabel dan apa pilihannya. Nah, kemudian yang paling kanan ini adalah terapi handbook. Kalau ini lebih ringkas lagi berupa uraian. Jadi misalnya kalau di sini mungkin ada 30 halaman, ini mungkin menjadi 5 halaman. Jadi Anda bisa baca dulu di sini, kalau pengen dalam lagi ke ini, kasusnya di sini dan sebagainya. Adik-adik sudah ada yang punya? Halo? Belum, Levina Hermawan sudah punya? Halo? Tia? Ada yang udah punya belum? Boleh dijawab di chat. Silakan biar biar interaktif lah ya ini meskipun kuliahnya online. Adik-adik sudah ada yang punya? Jawab. Kalau belum belum nanti tak Bapak. kasih. Belum ya? Belum, Belum Mbak Naswa Zakia. Belum ya? belum Bapak. Belum ya. Oke, nanti kita sediakan. Itu karangannya di Piro. Terkenal ya di Piro ada 5 ini ya. Kemudian yang paling kanan yang agak gede, ini juga buku yang cukup bagus. Judulnya Applied Therapeutic, The Clinical Use of Drug. Kalau yang buku ini isinya adalah berasal dari eh, kasus dulu. Kasus dulu, kemudian diuraikan. Apa tanda-tanda penyakit ini? Apa terapinya? Apa monitoringnya? Nah ini kalau Anda belajar dari ini juga bisa ini. Oke, ini bagus juga. Oke, ini adalah buku wajib untuk adik-adik. Oke, silakan dimiliki. Oke, Pak Anang punya? Punya. Lah ini buktinya saya punya apa? Punya eh, foto-fotonya dan ini saya apa namanya? Kopikan. Oke, itu oke. Jadi ini yang bacaan wajib untuk adik-adik besok kalau praktek. Isinya apa? Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan tugas. Oke, nanti dari kaitan kita itu, oke, kita ada apa ya seperti ini, oke, ceramah, nanti ada tanya jawab, mungkin besok ada diskusi, presentasi, oke. Apa biasanya yang kita diskusikan mengenai pendahuluan? Itu berisi epidemiologi, misalnya pasien DM di Indonesia menduduki peringkat kesekian, sekian, sekian, sekian. Pasien hipertensi menyebabkan kematian, dan sebagainya. Itu pendahuluan. Nah, kemudian patofisiologi itu berisi pengertian penyakit, etiologi, ya penyakit DM adalah ditandai dengan kenaikan gula darah. Ya, penyebabnya etiologi adalah penyebab, ya. Penyebabnya adalah karena 2 faktor. Satu karena kerusakan sel pita pankreas sehingga tidak bisa menghasilkan insulin. Yang kedua adalah karena resistensi insulin. Nah, itu etiologi. Patogenesisnya kenapa seseorang kok bisa terkena suatu penyakit DM. Pasien obesitas misalnya, kenapa kok bisa jadi DM? Itu dibahas di sana. Gejalanya apa? Gejalanya misalnya apa? Eh, sering haus, sering kencing. Itu adalah ya gejala-gejala DM. Berat badannya turun, drastis, ya gitu ya. Kemudian prognosis bagaimana perkembangan penyakitnya, mungkin ada komplikasinya termasuk, ya.
Kalau nggak diobati, ya terkotor enggak dan sebagainya. Nah, itu adalah patofi. Kemudian sasaran terapi, apa yang menjadi sasaran terapinya? Oh, gejala penyebabnya. Oh, kira-kira apa? Gejalanya, ya tadi ya beberapa hal itu ya itu kemudian kita coba atasi, ya. Strateginya juga seperti apa? Apakah dengan obat dan tanpa obat atau gabungan? Ya, itu tata terapi dan nanti kita kasus. Ya, itu isi dari buku farmakoterapi itu juga ini semua, Mas Mbak. Ini kami apa, apa kira-kira mengikuti lah ya terkait dengan alur dari buku di biro tadi seperti ini kira-kira. Nah, nanti sorry, nanti kita akan bahas ini. Ya, ini konsepnya. Konsep kita adalah seperti ini. Konsepnya seperti ini kita. Ya, pertama pertemuan pertama itu adalah saya apa sih farmakoterapi rasional. Kemudian nanti apa itu DRP, kemudian EBM ya, bagaimana EBM itu adalah pengobatan berbasis bukti bahwa obat ini bagus untuk pasien ini ada bukti ilmiahnya. Namanya EBM. Oke. Bagaimana cara mencari EBM nanti kita akan bahas di sini. Lalu ketika pertemuan ini baru nanti penyakit nyeri nyeri sakit kepala, ada osteoartritis, ada rheumatoid arthritis, ada osteoporosis, ada diabetes, ya, gangguan tiroid, reproduksi, IHC, ya, ACS, stroke, hipertensinya belum ya, hipertensi, ya, nanti ada semua di sana. Oke, nah, kita bahas. Nah, ini nanti apa tadi saya jelaskan tadi ya, epidemiologinya ya, berapa angka kejadiannya di dunia, di Indonesia, di Jogja barangkali, patofisiologinya nanti kenapa kok penyakitnya bisa timbul ke seorang, penyebabnya, etiologinya, oke, gejalanya seperti apa. Nah, gejala ini sebagai dasar untuk menetapkan sasaran terapi. Baru strategi terapi, baru tata laksananya terapi, apakah dengan obat atau dengan tanpa obat atau dengan sebagai non farmakologi. Gaya hidup misalnya, oke, gaya hidup, ya, kurangi yang manis, ya, dan sebagainya, oke, intake karbohidrat dikurangi, pola makan, dan sebagainya, oke, itu adalah konsep. Nah, kemudian CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah ada 4. Pertama, CPMK 1 itu saya nanti ya, bahwa adik-adik harus memahami farmakoterapi rasional, DRP, dan EBM, Evidence Based Medicine, atau pengobatan berbasis bukti. Nanti CPM kedua adalah gangguan nyeri dan rheumatologi. Ini nanti akan diampu oleh Bu Yulis, ya Prof. Yulis. CPMK 3 tadi gangguan endokrin ya, DM, hipotiroid ya, itu adalah dengan Prof. Trimurti. Ya. Kemudian gangguan kardiovaskular, hipertensi, IHD, stroke nanti adalah dengan Bu Citra. Bu Citra lah praktisi, termasuk juga sekarang ditugaskan di RSA, Rumah Sakit Akademi. Itu nggih, nanti ada 4. Ini kira-kira nggih, ada sekalian sebarannya. Sebarannya adalah seperti ini. Nggih, NMY itu saya nggih, Nanang Mulyasmin, ZI itu Zulis Ekawati, TMA itu Trimurti Andayani dan Anggraini Citra. Ya, itu ACR. Kira-kira gitu, nggih. Adik-adik nanti ada 7 pertemuan sebelum OTS ya, dan ada 7 pertemuan setelah apa namanya UAS. Nah, yang perlu diingat ini pada pertemuan keberapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, CBL. Ya, CBL. Case Based Learning. Nanti pada pertemuan berarti 1, 2, 3, 4, 5, ke-6 ya, jadi 6 ke-6 terkait dengan osteoporosis. Ya. Oh, sorry salah ya. Mohon maaf, nanti saya rubah ya yang ini harusnya osteoartritis ini. Saya keliru ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti pertemuan kelima ini kebalik nih ya. Kelima, nanti adik-adik diminta untuk menyiapkan materi PowerPoint ya, makalah
terkait dengan osteoartritis dan rheumatoid. Nanti akan dibagi di elok ya nanti ya, eloknya nanti akan dikoordinasi nanti dengan Butia nanti ya, apa namanya akan kita informasikan. Ya, atau nanti saya dengan ketua kelas ya, tak kasih passwordnya ya nanti. Ya, terkait dengan ini nanti siapkan tugasnya, nggih. Nah, 3 atau 4 orang lah ini untuk per kelompok membahas ini. Nah, isinya adalah nanti CP presentasi, ada tanggapan dari audiens, kemudian ada penjelasan, ya uraian dari para pengampu. Itu nggih, osteoartritis. Kemudian juga ada buklet. Buklet, adik-adik diminta buklet kalau itu mandiri ini ya. Membuat buklet hipertensi. Buklet itu seperti apa? Leaflet lah, leaflet tapi agak lengkap itu nggih, gitu. Kemudian yang hiperlipidemi tambah lagi CBA juga, nanti presentasi nanti kasus. Gitu nggih. Kira-kira disiapkan saja nanti kami umumkan ya, apa namanya agar Anda sudah mulai sekarang sudah mulai bersiap-siap ya bagi kelompok membuat materi presentasi dan juga apa namanya makalah. Gitu. Dari mana? Dari buku-buku tadi aja. Farmakoterapi, ya, Kodakimbel, dan sebagainya. Monggo disiapkan mulai sekarang. Supaya Anda lebih, kemudian bisa, apa namanya, lebih semangat lagi ya, untuk belajar mengenai farmakoterapi. Nah, ini nggih, ternyata apa? Nanti penilaiannya nanti, ini rancangannya nggih, adik-adik sekalian nggih, itu UTS UAS cuma 20% ini kurang lebih. Ya, ada kuis nanti mungkin, ada osteo, ini yang CBL tadi nggih, dan buklet ini nilainya lumayan banyak. Sehingga jenengan yang serius ya membuat presentasi makalah dan bukletnya karena nilainya cukup tinggi. Tinggi. Ya, insya Allah ya kalau sudah itu minimal C lah itu ya kalau itu UTS, UAS dan sebagainya. Tapi kalau cuma ya bisa B, A lah ya, insya Allah. Ya, biasanya ini bagus-bagus. Ya. Nilai A-nya 82 nggih, ini sebarannya kira-kira. Begitu, ada sekalian apa namanya mengenai penjelasan kuliah ada yang ingin ditanyakan, diskusikan sebelum kita mulai materi kita? Ada? Bisa dijawab di chatting? Apakah ada pertanyaan? Bisa dibalas di chat. Belum, belum Pak, belum Pak. Oke, jelas berarti nggih. Nanti saya share saja ya Mbak. Siapa ya kemarin anunya? Ketua kelasnya, PC-nya untuk materinya ini kemarin baru kami revisi sehingga belum saya share yang baru anunya ya, baru apa? Baru materinya. Oke. Nanti kita share lagi terkait dengan ini semuanya. Oke, berarti bisa dilanjutkan adik-adik untuk kita kita santai aja nggih. Biasanya kalau di kelas lebih santai. Ini sayangnya anu ya mohon maaf sekali nggih. Wah, dan saya pinginnya ketemu langsung ya, tapi liburnya cukup panjang ya. Ini harus harus apa namanya? Diatur waktu. Oke, kamu lagi. Baik. Sudah dibaca semua materinya? Ayo, sudah belum? Hmm. Sudah dibaca belum? Halo? Ayo, di chat, dijawab. Sudah dibaca belum? Ika, Vina, sudah baca belum? Levina, Sudah, Bapak. Alhamdulillah. Sudah tuntas bacanya? Baik. Iyalah, kita pelan-pelan, ya. Nanti kita lebih banyak diskusi, ya. Kalau sudah kita baca, kita hanya review sebentar. Nanti terkait dengan materi saya. Ya. Adik-adik itu sudah tahu saya belum toh? Sudah pernah ngajar belum? Halo? Rahmadini, apakah sudah pernah saya ajar? Saya di kelas. Lu ini semester berapa tuh lupa saya.
Halo, dijawab? Belum, Bapak. Belum. Baru pertama kali ini. Oh, oke. Kalau belum, kita kenalan dulu. Kirain sudah. Baru pertama kali, oke. Nama saya Nanang Yasin, nggih. Jangan lupa, jangan keliru dengan Pak Nanang Farudin, nggih. Pak Nanang Farudin mungkin sudah, nggih. Saya Nanang Yasin. Alamat saya di Nggowo, nggih, Selatan Amplas. Jadi kalau Anda jalan-jalan di Amplas, saya ketahuan nanti oleh Pak Nanang ya, karena rupanya saya dekat ya, seberangnya. Nggih. Kemudian pengalaman saya sekarang ini, eh, adik-adik jelas tahu, nggih, karena saya membantu Pak Dekan selaku wakil dekan akademik dan kemahasiswaan. Saya rasa kalau ada adik di BEM atau yang sering apa aktif di organisasi mungkin sudah tahu saya, nggih. Selain itu saya juga membantu lembaga pemeriksa halal atau LPPOM. Nggih. Kemudian kalau di Ikatan Apoteker Indonesia saya sebagai ketua Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia. Oke, itu pengalaman saya. Eh, Beberapa pengalaman saya beberapa kali mengisi di forum-forum apa ilmiah tingkat mahasiswa juga sering ya. Baik, kuliah kita adalah farmakoterapi rasional dan pemantauan terapi. Nah, saya rasa ini yang namanya farmakoterapi adalah treatment dengan obat. Ya, terapi dengan obat itu namanya farmakoterapi. Sehingga farmakoterapi rasional adalah penggunaan obat yang rasional. Ya, itu nggih sama nggih. Jadi farmakoterapi rasional dengan penggunaan obat yang rasional itu sama, istilah yang sama. Oke, farmakoterapi rasional adalah penggunaan obat yang rasional. Nah, apa itu obat yang rasional? Adalah ini penggunaan obat rasional mensyaratkan pasien menerima obat yang sesuai dengan kebutuhan clinical needs, ya, appropriate to their clinical needs. Dosisnya juga secara individu ya sama memenuhi ya. Kemudian waktu yang tepat, kemudian harga yang terjangkau. Itulah ya penggunaan obat yang rasional. WHO kemudian apa lebih apa namanya mendetailkan. Ada enam kriteria obat yang rasional. Oke, ada 6 kriteria. Pertama apa? Tepat indikasi. Oke, indikasi. Kapan tepat indikasi? Ya tadi, misalnya apa pasien kok diukur tensinya berapa ya? 140 per 100. Nah, ini berarti memang butuh obat antihipertensi, makanya tepat indikasi. Tetapi ketika diukur ternyata cuma berapa? 125 atau 135 lah, karena kan hipertensi kan anu ya 140 ya ke atas ya. Belum belum hipertensi sebenarnya, masih prehipertensi, naik naik tapi belum tinggi. Ya belum sampai 140 lebih itu ya misalnya. Nah, itu berarti tidak tepat indikasi karena belum perlu obat. Perlunya apa? Diet dulu. Harusnya diet dulu. Jangan langsung obat. Meskipun dia naik loh, naik tapi dia yang namanya hipertensi itu ada batasnya. 140 per 90 ke atas. Gitu nggak? 140 per 90 ke atas. Nah, ini belum, berarti masih prehipertensi, belum mendapat obat. Gitu nggak? Jadi kemudian tepat obat, appropriate drugs ya. Tepat obat itu adalah obat yang dipilihkan memang sesuai dengan ini. Contohnya itu apa? Pasien diabetes. Anda tahu diabetes itu berapa obat? Golongan sulfonylurea misalnya, glibenclamid, glipisid, gliklasid. Ya, ada yang kedua golongan biguanid, metformin misalnya. Ya, ya, dua-dua aja lah. Nanti biar besok, ada 5, ada 6, ada 7 nanti biar eh, pas kuliah DM. Tapi paling enggak itu nggih. Yang paling banyak itu adalah golongan sulfonylurea, misalnya glibenclamid ya, dengan golongan biguanid.
ya, yaitu metformin. Nah, untuk pasien obesitas, tadi saya katakan apa yang cocok? Adalah metformin. Nah, itu adalah tepat obat, metformin. Kenapa? Kenapa? Karena biasanya pasien obesitas itu apa? Mekanismenya karena resistensi insulin. Nah, metformin ini kerjanya juga memperbaiki, meningkatkan sensitivitas reseptor insulin sehingga cocok. Itu contohnya itu nggih. Tepat obat. Jadi kita harus memang memilih obat yang sesuai. Tepat ini, tepat obat. Nggih. Itu adalah pasiennya adalah pasien hipertensi sekaligus mempunyai diabetes. Wah, kita berarti bisa memilihkan obat yang sesuai. Contohnya apa? Golongan ACE inhibitor. Kenapa? Karena ada alasannya. Kenapa kita milih lisinopril ya? Ketika pasiennya hipertensi sekaligus DM. Ternyata apa? Golongan ACE inhibitor seperti lisinopril, captopril itu mempunyai renoprotektif, melindungi ginjal. Karena komplikasi utama antara DM dan hipertensi itu adalah gagal ginjal. Nah, antihipertensinya itu apa? Itu ramah dengan ginjalnya, melindungi ginjalnya. Maka itu sebagai obat pilihan. Nah, besok kita bahas tuh ya dalam kuliah hipertensi. Oke? Obatnya macam-macam. Itu adalah tepat obat. Tepat administrasi atau pemberian, dosisnya, dan durasinya, berapa lamanya. Itu penting sekali. Oke? Berapa lamanya. Kemudian tepat pasien. Tadi pasiennya tadi apa? Dikasih kaptopril. Oh, ternyata pasiennya hipertensi sekaligus dia hamil. Wow, ya itu nggak boleh kalau ACE inhibitor. Kalau ACE inhibitor tidak boleh hamil. Karena apa? Risiko bayinya nanti gagal ginjal kalau lahir nanti. Maka tepat pasien dicek. Anak ini ibu hamil, anak-anak, orang tua itu dicek supaya tepat pasien. Yang kelima, tepat informasi dan yang keenam, tepat monitoring. Nanti kita bahas slide berikutnya. Tepat informasi seperti ini. Informasi berarti apa? Kita memberikan informasi yang sesuai, akurat. Cara pemakaiannya, penyimpanannya, jangka waktu pemakaian, aktivitas yang harus dihindari, efek samping. Nah ini contohnya apa? Insulin. Bagaimana pemakaiannya? Anda bisa lihat di beberapa ya, YouTube dan sebagainya, insulin itu bagaimana. Penyimpanannya harus di lemari kulkas kalau belum digunakan. Di suhu 2-8 derajat. Waktunya berapa? Maksimal 1 bulan kalau setelah dibuka. Nggih, 28 hari. Minuman atau yang hindari minuman-minuman yang intinya apa nanti bisa melonjakkan itu terlalu manis misalnya itu ya. Ya, itu bisa menyebabkan lonjakan. Efek samping berupa hipoglikemik. Nah, itu justru malah kebalik. Hipoglikemik itu apa? Ngedrop gulanya. Itu juga hati-hati. Nggih. Lupa belum sarapan, minum apa pakai insulin, ngedrop. Itu informasi obat, nggih, disampaikan. Kemudian tepat monitoring. Bagaimana apoteker juga apa? Bisa memastikan bahwa misalnya pneumonia, infeksi ini ya. Infeksi ini apa? Yang dimonitoring adalah gejalanya demam batuk sesak, leukosit, LED, ronsen, kultur. Kalau keamanannya apa? Kemudian, nah kalau untuk pasien kira-kira apa yang dimonitoring? Mbak Fania, Hasna, Pak Ayo, kira-kira untuk apa yang dimonitoring? Atau Indriani, Jessica, apa yang dimonitoring untuk pasien DM? Kira-kira kan udah baca toh? Naila, Talita, Aufa, ayo jawab. Kira-kira apa? Untuk DM apa? Yang kira-kira Aurora? Belum jawab, Pak. Boleh silakan. Gula darah dan HbA1c. Wah, pinter. Gula darah dan HbA1c. Nah, terima kasih Mbak Ufa. Benar jawabannya. Tapi hati-hati.
diabetes itu penyakit yang kompleks. Jadi, selain kita monitoring tadi nggih, gula darah atau HbA1c, itu kita juga monitoring dua parameter lagi. Satu, hitensinya, tekanan darahnya. Oke? Karena itu related, terkait itu. Jadi sekali lagi, DM itu penyakit yang kompleks. Hati-hati. Maka tidak hanya monitoring gula darah, tapi ada dua lagi. Tadi apa satu? Tekanan darahnya jangan sampai tinggi. Yang kedua adalah profil lipid, LDL ya, kolesterol, trigliserid itu ya, itu dicek, jangan sampai tinggi juga. Gitu nggak? Untuk DM ini 3 paling tidak, gula darah atau HbA1c, tekanan darah, dan profil lipid atau lemak, nggih, LDL, trigliserid dan sebagainya. Nah, gitu nggih, kira-kira terkait dengan tadi definisi atau kriteria penggunaan obat yang rasional. Nah, ini adalah step-step, 6 step dari WHO. Ya, yang pertama adalah untuk apa persiapan yang rasional ya. Pertama, tetapkan patient problem, problem pasien. Berdasarkan apa? Simptom, gejala, ya, kemudian diagnosisnya, ya, dan juga karakteristik pasien. Oke. Lepas itu apa? Kemudian menentukan tujuan terapi kita. Apakah sifatnya kuratif atau menyembuhkan, sembuh, sembuh, sembuh beneran. Kalau kalau flu atau infeksi itu sembuh, insya Allah. Tapi kalau hipertensi DM itu kan adalah seumur hidup gitu ya. Nah, atau tadi kuratif itu sembuh, atau simptomatif. Simptomatik itu berarti apa? Gejala-gejala saja. Batuknya, demamnya itu gejala saja itu. Yang penting itu hilang dulu, nyerinya itu hilang gejala. Preventif pencegahan. Jangan sampai terjadi komplikasi. Nah, untuk hipertensi, DM itu yang tepat adalah preventif pencegahan supaya nggak komplikasi lebih jauh lagi. Oke? Jelas, G? Jelas. Kemudian setelah tujuan terapinya menentukan ya apakah dia kuratif atau sembuh atau gejala atau pencegahan ya. Maka kemudian kita tetapkan treatmentnya. Apa kira-kira? Kita lihat pedomannya. Ada nggak standarnya? Pedoman terapinya. Kemudian diverifikasi apakah mungkin pasien bisa mengakses obat tersebut. Misalnya pasien BPJS, kan kita harus lihat lihat Fornas ya, Formularium Nasional, gitu. Kita lihat itu dulu, supaya kemudian kita membeli. Jangan-jangan nggak ada nanti di Fornas harus bayar, gitu, Nah, selain itu kita ini juga akan melihat faktor-faktor ini. Sorry, hilang ya. Yang ini, ketika memberikan obat, ada faktor obatnya, gimana farmakokinetiknya, dinamiknya, apakah berbasis bukti, evidence based tadi, apakah cost efektif, ya, atau faktor pasien, umurnya, laki-laki perempuan, apakah ada obat lain, penyakit lain yang diderita, adakah obat lain yang diminum sehingga kemungkinan ada interaksi obat, apakah ada faktor genetik, ya, ini semua dipertimbangkan. Setelah itu baru tahap berikutnya adalah ini, eh, mulai terapi dengan meresepkan, ya, diresepkan, kemudian di apa namanya, dimulai terapinya, kemudian terapinya dimulai, ya, diresepkan dan terapi dimulai. Nomor 5 tadi, give patient information. Kita tadi memberikan informasi yang sesuai, jangan lupa, itu penting sekali. Contohnya apa? Banyak kasus depresi itu gagal terapi. Karena apa? Salah informasi. Misalnya apa, Mbak? Captopril. Captopril itu adalah golongan AC inhibitor. Minumnya kapan?
Mbak Tia, Mbak Ika Pratiwi, minumnya kapan Kapten Will? Apakah sebelum makan, setelah makan? Pilihannya atau selama makan? Ayo, siapa yang bisa? Siapa? Kaptopril itu harus diminum perut kosong. Jadi sebelum makan. Karena apa? Dengan adanya makanan, itu dia sangat-sangat terganggu absorpsinya. Kalau absorpsinya kemudian dia dihambat, otomatis apa? Kadar obat dalam darah akan turun. Kira-kira berefek atau tidak? Tidak berefek. Maka kenapa kok tensinya masih tinggi? Gara-gara apa? Salah minum obatnya. Dia dengan makanan. Nah, makanya dari penting sekali di sini memahami kapan diminum sebelum bersamaan. Nah, itu nggih. Ini informasi penting sekali. Kemudian yang keenam adalah monitoring. Ya, monitoring itu adalah nanti adalah apakah itu dikontinue dilanjutkan, apakah penyesuaian, adjust, atau si stop. Jangan-jangan dia, alergi. Oh, dia kemudian kok ngedrop, dihentikan dulu. Nah, itu nggih. Kemudian step berikutnya dicari problemnya, muter terus sampai sembuh nanti pasti. Jelas ya? Oke? Jelas. Jelas? Ayo dijawab di chat. Apakah sudah jelas? Dijawab di chat. Biar saya bisa mengetahui responnya. Oke. Jelas ya? Oke. Makasih. Kita lanjutkan. Itu dia, Mi. Nah, tadi adalah penggunaan obat yang rasional. Ada 6 kriteria. Ya, tepat indikasi. Ya, tepat indikasi. Tadi apa? Tepat indikasi, tepat administrasi, ya. Penggunaan, dosis, rutenya, tepat pasien. Ya, kemudian apa tadi? Informasi, ya, dan monitoring tadi, ya. Ada 6 tadi, ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan irrational use of drug? Ya, adalah apa? Prescribing atau irrational prescribing atau prescribing yang nggak rasional itu merujuk pada peresepan yang gagal untuk memenuhi standar terapi yang baik. Yang gagal apa? Memenuhi standar terapi yang baik. Contohnya apa? Ada 5 di sini. Ekstravagan ya, eh, resep ya, persepan ya. Ekstravagan itu apa? Yang milih obat-obat yang mahal-mahal. Padahal ada obat yang lebih murah dan podo sama efeknya. Nah, ini banyak ini kasus-kasus ini. Ya, kasihan nih pada para pasien-pasiennya. Kemudian yang kedua, over prescribing. Obat-obat yang apa? Tidak ada indikasinya. Kadang-kadang dikasih obat A, B, vitamin itu nggak perlu ya kadang-kadang ya tambah-tambahi. Atau dosisnya berlebihan itu ya. Itu over prescribing. Nomor 3 under prescribing. Justru malah apa? Ya, obat-obat yang dibutuhkan malah nggak diresepkan. Dosisnya kurang. Kemudian peresepan yang salah. Karena diagnosisnya salah. Atau DOC itu drug of choice, yang ini ya. DOC itu drug of choice. Obat pilihannya salah. Kemudian polifarmasi. Satu, satu penyakit tapi banyak obat, obatnya podo wae. Polifarmasi. Hipertensi obatnya telur ya, padahal dia tensinya tidak terlalu tinggi. DM obatnya 3, tapi kok nggak terlalu tinggi gula darahnya. Itu namanya polifarmasi, ya. Jadi harus hati-hati nanti.
Dampaknya apa? Dampak atau impact-nya, maka akan menurunkan kualitas persepan untuk terapi. Angka morbiditasnya, angka mortalitasnya. Kemudian, ya tadi, mahal harganya. Timbul efek yang nggak diinginkan, adverse drug reaction, resistensi antibiotik misalnya. Kemudian, secara psikososial, pasien merasa, loh ini nggak perlu obat kok, saya harus komplain dia. Nggak perlu kok. Apa? Itu oke? Itu dampak. Oke, jadi hati-hati terkait dengan pola-pola resep ini. Ini dikatakan tidak rasional. Ini contoh, ya ada sekalian di dalam praktek, ya misalnya ini overuse of antibiotik, anti diare pada kasus diare non-spesifik. Diare non-spesifik pada anak itu bukan karena bakteri. Cukup aja nanti zinc, oralit, ya toh, itu udah sembuh itu nanti, insya Allah. Nggak usah antibiotik, nggak usah anti diare. Itu sering itu. Kecuali kalau diarenya sudah misalnya tinjanya berwarna hijau dan sebagainya, nggak demam itu ya itu mungkin. Tapi kalau nggak usah. Kemudian antibiotik pada kasus infeksi yang ringan non bakteri. ARI itu acute respiratory infection, ARI atau infeksi pernapasan bagian akut. ISPA, ya ISPA. Infeksi saluran pernapasan akut atau ARI. Itu non bakteri, bukan karena bakteri. Maka nggak perlu antibiotik, cukup terapi suportif. Kalau batuk ya kasih obat batuk, demam kasih obat demam, jangan kasih antibiotik. Ya, tonik multivitamin untuk yang untuk malnutrisi, orang perlu. Yang penting itu asupannya, gizinya ditambah, bukan vitamin. Malnutrisi itu. Ya, kemudian apa ini? Obat yang mahal-mahal untuk antihipertensi. Pasien TB, tuberkulosis, itu juga kadang-kadang ya dan sebagainya banyak. Ya. Banyak sekali beberapa ya apa namanya contoh-contoh penggunaan obat yang tidak rasional tadi. Oke. Nah, apa sih yang menjadi penyebab ya di balik itu semua? Ya, kenapa nggak rasional banyak? Pertama faktor informasi, sorry, faktor pasien, yaitu pasiennya apa? Misinformation, ya tidak paham dia, ya misinformasi, misleading belief. Jadi dia punya kepercayaan yang salah dia, tidak mampu mengkomunikasikan problemnya, itu pasien. Kalau yang prescribing atau dokter ya yang memberikan resep itu karena mungkin kekurangan education, lack education, pemahamannya, kurang training mungkin kurang informasi obat dari kita, mungkin kokain pasien, ya, load pasiennya banyak, jadi nggak sempat lihat itu banyak pasiennya dan sebagainya. Pihak industri apa? Ini adalah promosi yang berlebihan. Nah, kadang-kadang itu. Makanya harga obat mahal itu ya karena industrinya berlebihan. Ya, nggak cukup obatnya. Ya, sehingga adanya ini ya udah diselesaikan aja gitu nih. Regulasi ternyata apa? Ya tadi ketersediaan daftar obat esensial. Kira-kira seperti apa? Ya, ini adalah contoh semuanya. Sehingga apa? Tadi dampaknya adalah turunnya kualitas terapi, tadi udah kita bahas ya, morbiditas mortalitas, boros, ya, risiko yang diinginkan dan dampak psikososial, ya. Pasien mempercayai suatu obat yang sebenarnya tidak diperlukan. Oke, itu adalah dampaknya. Baik, poin pertama farmakoterapi rasional apakah dipahami? Dijawab. Ayo dijawab. Kalau belum dijawab, tidak saya mulai. Jelas, jelas, jelas. Oke, bisa lanjut? Bisa lanjut? Lanjut. Oke. Oke. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih. Sekarang kita mulai dengan pemantauan terapi. Pemantauan terapi.
Ini referensinya, nggih, tambahan referensi nanti. Nah, apa itu PTO atau pemantauan terapi obat? Merupakan proses yang mencakup kegiatan ya untuk memastikan bahwa terapi obat itu aman, efektif, dan rasional tadi. Tujuannya apa? Meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan risiko obat yang tidak dikendaki. Maka dalam hal ini apa? Ada pengkajian pilihan obat, ya, cara pembeliannya bagaimana, respon terapinya bagaimana, oke? Kemudian memberikan rekomendasi masalah terkait dengan obat dan ada pemantauan sebagainya. Itu PTO. Oke? Nah, ini sebelum ke PTO, kita ada yang namanya konsep pharmaceutical care. Yaitu suatu proses di mana apoteker bekerja sama dengan pasien dan profesi lain untuk apa? Mendesain terapinya seperti apa. Jadi orang sakit itu, maka apoteker dengan pasien, dengan dokter dan sebagainya, kira-kira apa sih tahapan-tahapan terapinya. Mendesain. Yang kedua apa? Mengimplementasikan. Ya, kemudian memantau. Nah, tadi poin yang ketiga kita adalah memantau tadi. Memantau tadi. Ya, maka judulnya adalah pemantau. Yang ketiga ini. Ini besok kita bahas di kuliah pelayanan farmasian, tapi ini sedikit saja, sedikit saja, bahwa tadi proses ketika kita ingin memberikan rekomendasi itu dimulai dari apa? Collect, mengumpulkan data, kemudian melaksanakan assessment atau penilaian, plan, perencanaan, implementasi, dan follow up. Nah, ini kan fokus kita follow up ini kan ya. Nah, sebenarnya kan kita bahas besok di kuliah pelayanan farmasian, jangan lupa ya, besok ketemu saya lagi. Kita akan lebih jelaskan lebih detail. Tapi prinsipnya gitu, kalau kita ingin memberikan rekomendasi, maka apa? Pertama kita koleksi dulu data-data yang ada, informasi yang lengkap, apa saja, obatnya apa, yang diminum penyakitnya apa, kemudian apakah dia alergi, semua dikumpulkan. Baru kemudian kita assess, kita nilai masalahnya apa. Baru kemudian kita rencanakan, planning. Baru kemudian terapkan dan dievaluasi serta monitoring. Nah, itu, kira-kira itu. Nah, ini, data-datanya seperti ini. Ada data-data kita apa mengkolek tadi, pengumpulan tadi apa? Dari data subjektif. Apa itu? Biasanya data subjektif apa? Dari hasil dari dokter. Keluarnya apa? Mulai kapan? Ya, obat yang diminum apa? Terus gimana setelah minum? Ya, itu ya. Itu. Itu data subjektif. Kalau data objektif itu melalui serangkaian pemeriksaan dengan stetoskop, dengan tensi, temperatur, EKG, ronsen, tes lab, itu namanya data objektif. Jadi, bedanya antara data subjektif itu apa namanya subjektif ya? Itu berasal dari wawancara, apa yang disampaikan pasien. Kalau objektif dengan alat ukur, tensi, ya, termometer, ya, ronsen, gitu, tes lab, itu kan dengan alat semua. Itu namanya data objektif. Paham ya? Paham? Oke. Nah, ini, biasanya data subjektif ini. Wah, apa kapan keluhan utamanya apa? Batuk, pilek, riwayat penyakitnya kapan? Riwayat penyakit dulu apa? Hipertensi, DM. Apakah keluarganya punya penyakit? Ya, kemudian apakah merokok? Apakah alergi dan sebagainya. Itu data subjektif. Data objektif pemeriksaan fisik tadi dengan ronsen, ya, dengan apa? Dengan stetoskop, ya, cek lab, EKG, ronsen dan sebagainya. Kultur, ya, termasuk di sini adalah. Tadi setelah itu apa? Tadi kan baru ya penggalian ya, pengumpulan. Sekarang assessment, menilai. Kemudian apa? Kalau dokter itu adalah diagnosis. Kalau apoteker namanya apa? Mengidentifikasi masalah terkait obat atau namanya DRP. Nah, besok kita bahas DRP. Jadi kalau dokter ketika melihat tadi, data subjektif, objektif, itu langsung diagnosis. Oh, penyakitnya infeksi pernapasan, penyakitnya hipertensi, obat dia. Tapi kalau apoteker nanti
apa luarannya bentuknya apa? Berupa apakah ada masalah terkait dengan obat atau DRP. Oh, dosisnya berlebih. Oh, ada interaksi obat. Oh, ada alergi. Nah, itu fokusnya beda. Paham? Halo, halo, paham, paham, paham. Cat. Paham, paham. Ini penting ini. Paham? Apakah jelas? Paham nggih? Sekali lagi, kalau apoteker itu berarti apa? Akan menilai apa permasalahan terkait dengan obatnya. Dosisnya kurang, ada interaksi, dosisnya berlebih, ya, efek samping, gitu. Apakah obatnya ini nggak perlu, ya, dan sebagainya itu ya. Itu kalau dokter diagnosis, kalau apoteker DRP. Kita bahas besok pertemuan yang kedua. Oke, bisa ini. Kemudian setelah assessment care plan. Care plan itulah rekomendasi. Kalau dokter ini sorry. Untuk ke dokter maka kita bisa apa memberikan rekomendasi pada dokter, dok ini perlu perlu obat, oh ini perubahan obat, oh ini penghentian obat itu ya itu dokter. Dok ini diganti obatnya, oh ini dihentikan dok, oh ini perlu apa macam-macam itu ya. Itu bentuk-bentuknya. Nih ya, itu care plan. Terkait dengan monitoring, monitoring itu ada 5. Efektivitas, tadi misalnya pasien apa? Hipertensi atau DM tadi. Apakah gula darahnya turun? Normal lagi misalnya. Apakah tensinya normal lagi enggak? Safety, aman. Apakah obat-obat yang diberikan tidak menimbulkan efek samping? Tidak berinteraksi obat. Yang ketiga, compliant, taat. Tadi kaptoprilnya gimana, Bu? Diminum sebelum makan kan? Iya, berarti apa? Tepat. Yang keempat, outcome. Bagaimana secara keseluruhan? Membaik. Nah, kondisinya membaik. Nah, sembuh paripurna. Nah, gitu ya, itu adalah outcome. New problem. Ibu, Bapak, apakah ada hal masalah baru? Ditanyakan. Gitu, oke. Adalah 5 hal. Kita cek. Ini, ini, oke. Target terapinya melihat ini misalnya efektivitas, ya. Itu kita lihat secara klinisnya bagaimana. Membaik tidak. Secara klinis. Mulai apa namanya, membaik. Tadi obatnya apa? Tadi misalnya tadi apa? Atensi, mungkin apa mulai membaik. Tanda-tanda vital dicek, tekanan darahnya berapa, labnya bagaimana ya. Efek samping juga dicek. Ini seperti ini ya. Nanti ada 4 kuadran. Obat efektif tanpa efek samping, obat efektif tetapi ada efek samping. Ini obat belum efektif tanpa efek samping, belum efektif, efek samping. Nah, ini yang enggak apa yang harusnya dihindari ya. Kita pengennya ini efektif tanpa efek samping yang ideal. Tapi kadang-kadang ini ya, atau ini. Nah, ini jangan. Maka kita penting sekali untuk menentukan. Ini contohnya, seorang laki-laki ya, dia minum kaptopril tadi, nggih. Kaptopril, apa yang dipantau? Ini contohnya ini, nggih. Contohnya ini kita lihat eh, subjektif terapeutik itu apakah ada pembengkakan kaki, apakah ada SOP. SOP itu napas tersengal-sengal ya. Kalau ini objektifnya apakah ada UDEM, ada ronsen. Ini ya, kalau ini subjektif toksik berarti ini nggak membaik. Namun justru malah bengkak ya, tambah ini kan turun lagi ya, turun bengkaknya ini adalah eh, malah justru kalau toksik berarti bengkaknya apa? Bertambah. Kalau kalau subjektif terapeutik berarti dia turun. Berarti yang bagus-bagus yang ini ya. Karena terapeutik. Kalau ini toksik, kebalikannya. Ini contohnya di buku ya. Appropriate Monitoring Plan. Ini ada sekalian referensinya, silakan dibaca, di-download. Kalau nggak ada, nanti Bapak kasih. Oke? Begitu? Dari saya, any question? Apakah sudah jelas? Paham? Kalau belum paham, kita diskusikan lagi.
Monggo, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada sudah jelas? Oh, ini ada. Sebentar nih. Siapa yang ini? Alivia ya. Izin bertanya, Pak. Kira-kira kenapa suatu obat bisa kehilangan kemampuan? Apakah bisa terjadi karena terlalu sering? Misalnya metformin pada pasien DM, apakah perlu diganti obatnya? Oke, terima kasih, Mbak Alivia. Nah, tadi saya katakan bahwa obat itu ketika bekerja itu banyak faktor yang berpengaruh tadi. Ya, berpengaruh tadi. Ya, minumnya ternyata apa? Ada interaksi obat tadi saya katakan. Minum obat A, ya ada makanan dia terhambat. Tadi kaptol tadi, ya. Maka dia nggak efek. Padahal ketika tanpa makanan, dia minumnya lebih lancar kemudian berefek. Yang kedua, obat lain misalnya. Ada obat lain yang justru akan berinteraksi obat. Menurunkan banyak obat. Bisa dari fase absorpsi, fase metabolisme. Ada beberapa obat yang sifatnya mempercepat metabolisme, Mbak. Sehingga begitu masuk, dia dipercepat. Nah, kalau dipercepat metabolismenya apa? Kadarnya menjadi berkurang. Nggak efektif dia. Ya, nggak efektif dia. Ya. Kemudian jangan lupa faktor diet itu juga penting sekali karena yang namanya obat itu tidak bisa sendiri. Harus faktor modifikasi gaya hidup. Itu selalu apa namanya? Sehingga memang ini komprehensif. Biasanya kalau seperti pasien ini ya Mbak ya, DM hipertensi itu kita cek 3 bulan Mbak. Cek 3 bulan. Dicek 3 bulan, gaya hidupnya baik, obatnya bener minumnya nggih. Kalau memang tidak bertambah baik, berarti indikasi memang diganti obat atau dikombinasi obatnya. Ya, dikombinasi atau obat. Kalau sudah 3 bulan loh ya, rutin tadi dicek. Tapi dia patuh, kemudian dia ada gaya hidup yang baik, pola hidup, olahraga, diet, dan sebagainya. Oke, kemudian kita bisa menentukan. Gitu, Mbak Alivia, apakah bisa dipahami atau ada pertanyaan tambahan? Oke, Mbak Alivia. Oke, makasih. Ada lain? Silakan bisa chat atau bisa bertanya langsung. Ada? Ada. Oh ini nih. Ada. Ika Pratini. Nggih. Izin bertanya Pak, tadi pada data subjektif yang diambil secara wawancara terdapat riwayat status seperti apa? Sosial nggih. Status pernikahan, jumlah anak, pendidikan, hobi, apakah ini wajib ditanyakan? Nah, oke. Oke. Jadi prinsipnya itu apa namanya? Tergantung pada kasus. Ya, misalnya gini, Mbak. Misalnya kasusnya pada kasus ISK, infeksi saluran kemih. Ditanya apakah sudah punya suami atau istri. Nah, itu kenapa? Infeksi saluran kemih itu terkait dengan hubungan seksual. Nah, itu makanya itu penting ditanyakan. Atau yang lainnya apa ya status apa namanya itu pernikahan ya, pernikahan. Yang lainnya misalnya apa? Sosial tadi riwayat apa? Merokok ya, merokok, kemudian apa namanya obat-obatan dia, ya itu penting itu penyakit itu justru apa penyebabnya adalah karena rokok. Misalnya apa? Ada kasus PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Mbok jenengan kasih obat apapun terapi, kalau nggak berhenti merokok nggak akan sembuh. Makanya kan ada tanyakan, merokok enggak? Kalau merokok, PPOK wajib hukumnya berhenti. Kalau enggak akan enggak kamu sembuh. Oke, nggak sembuh-sembuh. Itu kasus PPOK. Atau apa? Ada obat yang itu dipengaruhi rokok. Misalnya pasiennya ya, minum eh, apa namanya? Teofilin, ya, minum teofilin. Lah adanya rokok itu dia kan di apa namanya? Dia di apa?
dipercepat ya. Itu. Jadi ada banyak obat yang berinteraksi dengan rokok, Mbak. Sehingga ditanyakan. Oke, gitu Mbak Ika Pratiwi. Sehingga memang ya tergantung pada kondisi, tapi kalau memungkinkan itu kemudian bisa kita gali, ada waktu kita tanyakan. Karena itu penting sekali. Berapa? Oke ya, oke Mbak Ika. Makasih. Nanti apa namanya? Oke, ada yang lain silakan. Bagi yang belum apa paham, ini bagus sekali ini pertanyaannya nanti, nggih. Ada beberapa. Masih ada? Ini masih gasik ini. Baru jam 9. Ya, kira-kira. Ada lagi? Saya hitung lagi. Satu. Coba dijawab. Dua. Tiga. Cukup? Cukup? Dijawab? Cukup? Apakah bisa diakhiri? Coba jawab. Atau masih ada lagi? Dijawab. Apakah bisa diakhiri? Dijawab. Cukup, Pak. Oh, cukup, nggih. Cukup, oke. Cukup, nggih. Gak apa-apa, kita 1 jam ya. Biar yang penting efektif, nggih. Efektif, apa namanya? Oke, nanti anu presensinya. Tapi cukup ya ini ya. Anunya, materinya cukup ya. Nanti saya tampilkan juga nanti presensinya. Tapi cukup, nggih? Cukup, oke, cukup, nggih. Baik, kalau cukup, terima kasih. Kita besok insya Allah yang kelas B ya. Itu ketemu di hari Rabu. Kemudian kelas A ya. Itu di Jumat, nggih. Insya Allah kita ketemu di ruang kelas. Baik, terima kasih semuanya. Salam sehat, selamat liburan, nggih. Terima kasih kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.